Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati, kita kembali di Opini Awi Kertapati Channel. Ada yang tanya sama gua nih, kenapa sih lu kok benci banget dengan para klan Ba'alawi atau para habaib yang ada di Indonesia ini? Kenapa lu benci sekali? Kenapa lu jadi provokasi? Kenapa lu jadi ngomongin seperti itu? Ada masalah apa lu dengan klan Ba'alawi atau para habib di Indonesia ini? Akhirnya gua jawab, kenapa baru tahu sekarang? Ya, kenapa baru tahu sekarang? Kalau gue nih benar-benar benci setengah mati dan tidak suka makan Ba'alawi atau para habib di Indonesia itu. Kenapa baru tahu sekarang? Sudah lama gue benci sama mereka. Gue nggak suka mereka udah lama. Itu salah satu perbincangan di WhatsApp group. Ya, ada salah satu habaib juga yang tidak suka dengan habaib juga gitu loh. Nah, akhirnya ini di WhatsApp group ini berkembang perbincangannya dan akhirnya mengerucut kepada salah satu habib yang tidak perlu disebutkan namanya, tapi memang tadi yang bicara lo gua tadi itu pendapatnya begini, kenapa orang-orang yang dengan muka tembok, muka badak, rai gedek, putus urat malunya, terus bertengger di majelis-majelis selawatan, terus malah dielulukan dan banyak sekali pengikut-pengikutnya, dan kerjaannya tidak lain dan tidak bukan, kalaupun para mukibul Ba'alawi, mugadul para Ba'alawi itu sebagai konten kreator, tapi cara-cara kontennya itu adalah cuman memframing, mempotong-potong editan seperti layaknya seorang tukang sop buntut guguk. Anda tahu guguk? Sate guguk? Artinya ya itu iwak asus yang dimasak itu loh, dirica-rica itu maksudnya. Dipotong-potong seperti itu. Nah, akhirnya sampai pada pembahasan mengenai video Bang Haji Rhoma Irama yang diposting oleh TVNU dalam acara pengajian atau sarasian atau apalah, yang pasti Anda sudah lihat. Dan para muhibin, mugadul klan Ba'alawi ini memotong edit video di bagian ini. Ana uhibbukum. Jazakumullah khair. Uhibbukum. Ada simak. I love you full. Nah, Masya Allah. kurang lebih seperti itu. Itu yang diedit, dipotong cuman berapa detik, terus di-share di semua platform sosial media, baik itu Ba'alawinya maupun para cetul, utaknya tumpul, gadul, seperti itu. Dan bahkan Bang Haji Rhoma Irama itu disamakan dengan si kliteh yang namanya kori-kori danco itu gitu loh. Tengku gatel, pedus raine, nggak punya urat malu itu, yang sekarang katanya bela Ba'alawi itu. Ini kan lucu gitu loh, aneh. Masa Bang Haji Rhoma Irama disejajarkan dengan si Tengku Danco itu gitu loh, kan nggak lucu ini. Ya nggak selevel lah. Wah, sekarang Bang Haji Rhoma Irama sudah insaf, sudah mengakui kesalahannya dan minta maaf kepada Ba'alawi yang selama ini sudah membatalkan nasabnya. Tuh, lihat di video ini nih, bagaimana Bang Haji Rhoma Irama memberikan ucapan cinta kepada Habib dan dibalas juga oleh Habib. Bang Haji Rhoma Irama, I love you full. Seperti itu kan teori konspirasinya. Sorry, ngomong konspirasi jadi belepotan gara-gara mugadul dan Ba'alawi ini asu bangsat, bajingan lo, gitu loh. Terpaksa saya misuh lagi karena memang wajib klan Ba'alawi dan para muhibin dipisui terus-terusan. Tiap hari harus wajib kita pisu-pisui. Misuh nasional.
Nah, setelah Anda lihat video tadi, inilah video aslinya walaupun saya potong, tapi artinya di sini sangat dalam sekali. Yang SDM rendah Balawi, Muhyiddinnya itu tidak nyampe tingkat pemikirannya, otaknya itu tidak nyampe dengan bahasa-bahasa apa yang dinarasikan oleh Bang Haji Rhoma Irama. Kita simak video aslinya yang meskipun dipotong, tapi ini tidak mengurangi isi atau makna dari video Bang Haji Rhoma Irama yang diposting oleh TPNU tersebut. Kita simak. Sebelum saya cerita tentang seni, ini se-Indonesia, sedunia tahu apa yang selama ini saya utarakan di podcast Rhoma Irama, yaitu terutama tentang polemik nasab. Ya. Dan yang selalu saya tekankan di awal, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa kebencian, tanpa kepentingan. Itu selalu saya tekankan. Illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baru saya cerita bla 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 bla. Nah, kemudian selanjutnya pada endingnya selalu saya katakan bahwa goal dari semua ini adalah semua pihak harus muhasabah. Selanjutnya kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi goalnya ukhuwah Islamiyah. Masya Allah, tabarakallah. Memang kadang-kadang ya saya seringkali di podcast itu antum mungkin lihat. Siap nonton, nggak pernah enggak. Nangis-nangis. Saya sering meneteskan air mata. Kenapa? Ada satu realitas yang luar biasa. Ada satu kondisi yang luar biasa. Padahal saya berulang kali mengatakan Habib Rizik, Habib Ali Kuita, Habib itu sahabat gue semuanya. Ternyata termasuk beliau. Masya Allah. Ya, beliau waktu idaman Saya datang pertama kali pembukaan. Pakai jaket gitu. Pakai itu beliau apa? Hadroh beliau. Ya, Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka saya pun selalu berkata, tolong koreksi saya di dalam podcast-podcast saya. Tidak ada hal lain illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila. Oke, Beb. Ana uhibbukum. Jazakumullah khair. Uhibbukum. Ana uhibbukum. Haji Mama. I love you full. Masya Allah, Masya Allah. Nah, pada kalimat yang diucapkan oleh Bang Haji Rhoma Irama di video tadi yang Anda saksikan tadi, Bang Haji Rhoma Irama ini kan menyebut kita sekarang ini harus muhasabah. Coba Anda perhatikan sekali lagi. Kalimat yang diucapkan oleh Bang Haji Rhoma Irama dengan ceto melo-melo, tapi dipraming oleh klan Pak Alwi melalui para muhibin muhgadrulnya. Muhasabah artinya para klan Balawi atau para habaib yang ada di Indonesia itu, yang dalam hal ini disebut-sebut oleh Bang Haji Rhoma Irama sebagai sahabat-sahabatnya seperti Rizik Sihab dan seterusnya ini, dan ada juga Habib di sampingnya itu, karena memang
mungkin 15 tahun yang lalu itu punya sejarah kerja bareng di dunia seni, ya, itu harusnya introspeksi dong. Kan itu maksudnya. Maksud Bang Haji Rhoma Irama menarasikan masalah muhasabah. Kan tujuannya seperti itu, agar para habaib yang ada di Indonesia ini introspeksi diri. Bahwa selama ini diksi-diksi yang disampaikan di sosial media melalui panggung-panggung sholawatan, panggung-panggung ceramah, dan arogansinya, apalagi mengklaim, membodoh-bodohi umat Islam yang ada di Indonesia ini, khususnya para Nahdliyin ini, harusnya introspeksi soal pengakuan nasabnya gitu loh, klaimnya gitu loh. Tapi ini memang sengaja dikaburkan kalimat muhasabah ini oleh para klien balo yang menyuruh para muhibin, muhcedol, muhgadul, otak tumpul, bosok, raceto itu. Anda lihat coba di TikTok. Sekarang bermunculan banyak sekali kan muhibin ngomong soal nasab klien Balawi yang terus mereka bela. Dan lucunya kalau kita lihat tampang mereka ini bukan menghina ya, sekali lagi mohon maaf ya, karena kita sesama masyarakat Indonesia, khususnya sama-sama makhluk di bumi yang punya Tuhan yang sama, punya agama yang sama, ini kan nggak boleh menghina. Tapi kalau kita lihat, kalau kita profiling tuh rata-rata para muhibin, muhcedul, muhgadul ini tampangnya kok memelas gitu loh. Sambil ngomong bela-bela nasab, nggak tahu dibayar mereka apa, mungkin nyari mungkin nyari sama-sama seperti saya ini, mungkin ya cari monetes gitu ya. Yura apa tuh nyari duit konten provokasi rapo, siapa sih larang? Emangnya selama ini orang-orang yang tampil di dunia sosial media dengan beberapa narasinya dan ide-idenya, Anda yakin itu 100% bukan memprovokasi? Tapi provokasinya jelas, sumbernya kan jelas gitu loh, nggak asal bacot gitu loh. Beraninya hanya bacot di sosial media. Ayo kita sekarang perang gelut di dunia nyata. Ayo gitu loh. Di mana? Tentukan saja tempatnya. Memang nggak berani. Tapi saya tidak pernah menantang-nantang seperti itu. Nggak pernah nantangin orang di sosial media gitu loh. Nah, kepepet di dunia nyata ya piye meneh. Becek dase gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, ada kalimat ketika Bang Haji Rhoma Irama ya menyebut Habib yang di sebelahnya itu dengan kalimat uhibuka. Artinya ini kan ucapan aku cinta kamu gitu loh. Cinta itu artinya bahwa sebenarnya Bang Haji Rhoma Irama ini dalam circle-nya ketika ada peristiwa masa lampau, ketika terlibat di dunia kesenian, di film-film Bang Haji Rhoma Irama, di musik-musik dangdutnya Bang Haji Rhoma Irama ketika event-event dan seterusnya, itu kan ada keterlibatan para klien Balawi kan. Ya itulah jejak digital beliau, memang dari dulu memang sudah bersama-sama para klien Balawi ini, para Habib ini, di peristiwa perjalanan keseniannya Bang Haji Rhoma Irama. Dan itu ditekankan terus-menerus oleh Bang Haji Rhoma Irama dalam podcastnya. Tidak ada unsur kebencian kepada klien Balawi, tapi suruh introspeksi gitu loh Balawi itu. Tapi dasarnya memang Yaman pekok, pedus gembel, rai, gedek, randi malu, randi sin, putus surat malunya, ya nggak mungkin akan introspeksi. Nggak mungkin, Balawi itu nggak akan pernah introspeksi diri. Bahkan mengatakan ya di depan publik tidak berani. Memang itu tadi, memang udah putus urat malunya klien Balawi itu. Dan
ada beberapa buku yang saya baca memang untuk eksis, ya, untuk terus eksis diakui di sosial media menjadi public figure itu memang salah satunya jangan punya rasa malu, gitu loh. Urat malu itu harus putus. Itu salah satu penelitian juga, gitu loh. Dan harus punya rai tembok, rai gedek. Itu wajib kalau Anda ingin terus eksis di dunia sosial media menjadi public figure. Itu salah satunya. Syarat itu harus Anda penuhi. Itu saja. Jadi jelas, cetok melo-melo bahwa video Bang Haji Rhoma Irama di satu kesempatan yang diposting oleh TVNU Online, jelas di sini bahwa beliau menginginkan para klien Balawit cepat-cepat introspeksi karena beliau tetap gimana pun juga mencintai mereka, para klien Balawi itu. Terlepas beliau memang sudah tidak mengakui lagi bahwa klien Balawi ini sebagai duriat Nabi berdasarkan referensi-referensi dari narasumber yang sudah diundang ke podcast Bisikan Roma seperti Kiai Haji Madudin, Dr. Manakim Ali, Dr. Sugeng Sugiyarto, Kiai Haji Nur Iya, dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.